pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang balita berusia 2 tahun dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah menjalani perawatan tim medis COVID Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 pekan lamanya. Program belajar online yang ditetapkan pemerintah mengisi libur sekolah akibat pandemi tidak bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Lombok Barat karena terkendala jaringan. Merebaknya COVID-19 berpengaruh signifikan pada sektor industri kecil menengah seperti perajin tas rajutan di Kabupaten Lombok Tengah yang mengaku turun omset. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang balita berusia 2 tahun dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah menjalani perawatan tim medis COVID Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 pekan lamanya. Pasien balita nomor urut 27 positif COVID di NTB tersebut awalnya dirujuk dengan didiagnosa penyakit lain, namun terkonfirmasi positif setelah melalui uji swab di rumah sakit. Akhir pekan ini, pemerintah daerah kembali merilis 4 orang pasien sembuh COVID-19 yang menambah jumlah pasien sembuh mencapai 11 orang. 4 orang tersebut masing-masing berinisial D, 53 tahun, LJ pasien nomor urut 03, 44 tahun, MA 51 tahun, ketiganya asal kota Mataram, dan yang terakhir merupakan seorang balita berinisial HW, usia 2 tahun, asal Gunung Sari, Lombok Barat. Seluruh pasien yang dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB selama 16 hari lamanya dan telah mengikuti serangkaian pemeriksaan dan pengecekan swab sebanyak 2 kali. Kesembuhan seorang balita dari COVID cukup menyita perhatian karena sebelumnya HW dirujuk ke rumah sakit oleh orang tuanya karena keluhan penyakit lain. Sang balita sendiri tidak memiliki riwayat berpergian ke luar daerah, namun diduga dirinya terpapar dari klaster lokal melalui interaksi sosial saat dibawa keluar rumah oleh orang tuanya. Beberapa hari, dan alhamdulillah 2 kali pengetesan terakhir negatif. Tentu dengan hasil yang seperti ini, Masya Allah, saya bersyukur sekali kepada Allah SWT. Di saat orang-orang menjauh dari kami, mereka berperawat itu sangat peduli, dekat sekali sama kami. Dan mudah-mudahan apa yang mereka lakukan itu, yang betul-betul dari hati mereka saya lihat itu, terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Hingga akhir pekan ini, data Tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Provinsi NTB merilis jumlah pasien positif COVID di NTB tercatat mencapai 55 orang, dengan 2 meninggal dunia, 11 orang sembuh, dan 42 orang lainnya masih dalam perawatan medis. Dari Kota Mataram, Tim Liputan melaporkan. Seorang pasien positif COVID-19, ibu bernama MN asal Desa Lunyuk, Sumbawa, dinyatakan sembuh oleh tim medis setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Abdul Qadir Manambai, Sumbawa. MN dinyatakan sembuh setelah melewati masa isolasi dan perawatan medis selama 18 hari, dengan hasil uji swab menunjukkan hasil negatif. Informasi kesembuhan ibu rumah tangga berinisial MN, pasien positif COVID nomor urut 05 dalam data COVID Provinsi NTB, menjadi kabar baik sekaligus motivasi positif bagi warga dalam memerangi penyebaran COVID di Pulau Sumbawa. MN 50 tahun warga Desa Lunyuk, Kabupaten Sumbawa dinyatakan sembuh oleh tim medis setelah menjalani masa isolasi selama kurang lebih 18 hari lamanya dan akhirnya diperbolehkan pulang setelah hasil 2 kali uji swab menunjukkan hasil negatif. Sebelumnya MN dijemput tim medis pada tanggal 25 Maret setelah hasil tes swab pertamanya menunjukkan hasil positif dan memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif pertama asal Lombok Timur berinisial YM. Kesembuhan MN mendapat antusias masyarakat dan pihak terkait. Berikut tim medis yang memberinya semangat saat keluar dari rumah sakit untuk selanjutnya diantarkan pulang dan menjalani isolasi tambahan selama 2 pekan. Dan alhamdulillah secara agama kita diajar bahwa kita tidak usah takut terhadap penyakit, tapi kita harus takut yang membuat penyakit itu. Sehingga lebih ketakwaan saya sendiri, alhamdulillah. Hari ini masih 1 aja,
Cuma kalau yang hasilnya 2 kali negatif itu total ada 4, yang 3 masih kita rawat. Berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19, hingga akhir pekan ini di Kabupaten Sumbawa terdapat 3 pasien positif, 1 diantaranya sembuh, dan pasien dalam pengawasan berjumlah 19 orang, serta pasien berstatus orang dalam pemantauan berjumlah 71 orang. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. 11 orang warga asal Bagu yang berstatus orang dalam pengawasan dipulangkan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah usai menjalani masa karantina selama 2 pekan di Balai Diklat dan Rumah Mutiara. Mereka dipulangkan setelah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan meliputi rapid test dan uji swab dan dinyatakan negatif oleh tim medis. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah memulangkan 11 warga Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Peringkarata, Kabupaten Lombok Tengah setelah menjalani sisa karantina di Balai Diklat dan Rumah Mutiara. Belasan orang yang dipulangkan tersebut merupakan warga yang sebelumnya berstatus orang dalam pengawasan karena memiliki riwayat pernah kontak dengan pasien positif di desanya berinisial H 33 tahun yang kini telah dinyatakan sembuh. Mereka yang dipulangkan terdiri dari 9 orang dewasa dan 2 orang balita karena dinyatakan sehat setelah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan yakni rapid test dan uji swab yang dilakukan selama masa karantina 2 pekan. Meski telah dipulangkan, pihak Dinas Kesehatan tetap akan melakukan pemantauan kondisi kesehatan mereka selama 2 pekan mendatang dan menganjurkan mereka tetap menggunakan masker. Swab 2 kali, alhamdulillah. Artinya dari 11 itu kesimpulan dari tim kesehatan yang sudah dikatakan negatif dan sudah bisa pulang. Menyikapi pemulangan pasien positif dan juga sejumlah pasien ODP, pemerintah daerah berharap warga bisa menerima mereka dengan baik dan tidak mengucilkan mereka di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Program belajar online yang ditetapkan pemerintah mengisi libur sekolah akibat pandemi tidak bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Lombok Barat karena terkendala jaringan. Tak hanya itu, belajar virtual juga terkendala keterbatasan pengetahuan orang tua tentang internet. Himbauan belajar dari rumah sejak pandemi COVID-19 tidak berjalan mulus di semua daerah karena sejumlah kendala teknis. Di Kabupaten Lombok Barat misalnya, pelaksanaan sistem belajar online terkendala tidak meratanya jaringan internet di setiap wilayah atau desa tempat tinggal para siswa. Selain terkendala jaringan, kebanyakan orang tua siswa juga banyak yang belum memahami tentang internet dan sistem belajar virtual yang dilaksanakan di masa pandemi. Akibatnya para siswa dan guru masih tetap melakukan aktivitas belajar manual dengan belajar di rumah, dengan menerapkan sistem belajar mandiri dengan tetap jaga jarak dan tugasnya akan dikumpulkan hanya 1 kali dalam sepekan. Ada sebagian daerah ya yang tidak bisa kita maksimal daring ini. Kalau di wilayah-wilayah bawah ini insya Allah bisa. Tapi kalau untuk anak-anak kita di daerah pegunungan, ya daerah pegunungan, pesisir, itu memang belum optimal. Kabupaten Lombok Barat sendiri penerapan hari libur sekolah akan berakhir pada tanggal 27 April mendatang dan keputusan berikutnya akan menunggu ketetapan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang balita berusia 2 tahun dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah menjalani perawatan tim medis COVID Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 pekan lamanya. Program belajar online yang ditetapkan pemerintah mengisi libur sekolah akibat pandemi tidak bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Lombok Barat karena terkendala jaringan. Merebaknya COVID-19 berpengaruh signifikan pada sektor industri kecil menengah seperti perajin tas rajutan di Kabupaten Lombok Tengah yang mengaku turun omset.
Belasan ribu alat pelindung diri untuk tenaga medis didistribusikan pemerintah daerah kepada ratusan rumah sakit dan puskesmas di Nusa Tenggara Barat akhir pekan ini. Pemda sendiri menjamin stok APD yang dibagikan mampu memenuhi kebutuhan tenaga medis hingga sebulan ke depan. Proses distribusi alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTB akhir pekan ini. Berdasarkan data pihak dinas, total APD seluruhnya berjumlah 11.900 set dan distribusikan ke 172 rumah sakit dan puskesmas di 10 kabupaten kota di NTB. Pembagian APD sendiri dilakukan Pemda sesuai dengan skala kebutuhan penanganan pasien di daerah dengan estimasi awal masing-masing 100 set APD untuk Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten dan 10 APD untuk masing-masing puskesmas yang ada di daerah. Seluruh APD tersebut nantinya akan diperuntukkan pada pemenuhan kebutuhan tenaga medis meliputi kebutuhan pemeriksaan tidak langsung, kebutuhan interaksi aktif, serta untuk memenuhi kebutuhan ruang isolasi. Kemarin sudah kami kirim puskesmas, 172 semua kami kirim. Sekarang nanti kami tambahin lagi nih, dari yang 10.000. Kemarin dari yang 1.900 kami kirim. Sekarang dari yang 10.000 kami kirim lagi. Sudah punya kan mereka stok tuh. Nah, dari stok itu kalau mereka pulang, mereka minta kabupaten, karena setiap kabupaten kota kita kasih buffer. Seluruh APD yang berasal dari pemerintah pusat tersebut diperkirakan akan cukup memenuhi kebutuhan APD di seluruh puskesmas dan rumah sakit di NTB selama 1 bulan mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Tim gugus penanganan COVID-19 Kabupaten Lombok Timur terus berupaya memutus rantai resiko penularan dengan fokus melakukan tracking klaster yang paling reaktif, yaitu klaster Goa. Saat ini di Kabupaten Lombok Timur terdapat 8 orang pasien positif klaster Goa dan 33 orang lainnya dalam pengawasan karena hasil rapid test reaktif. Upaya pemutusan rantai penularan terus dilakukan tim gugus tugas COVID-19 di masing-masing kabupaten, salah satunya dengan fokus melacak klaster yang memiliki resiko dominan penularan di tengah masyarakat. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri, saat ini tim gugus percepatan penanggulangan COVID-19 tengah fokus pada penanganan berikut tracking salah satu klaster yang dinilai reaktif, yakni klaster Goa. Dari data yang tercatat sementara, pasien yang positif COVID-19 di Lombok Timur dari klaster Goa sebanyak 8 orang. Kemudian dalam pekan ini juga sebanyak 124 orang jamaah yang mengikuti rapid test dengan hasil 33 orang yang dinyatakan reaktif. Minimnya kesadaran dan juga sulitnya melacak keberadaan pada warga klaster Goa sendiri saat ini menjadi kendala utama. Masih belum optimalnya tracking serta pemantauan oleh tim medis sehingga perlu dilakukan lebih serius lagi secara kolektif. Untuk Lombok Timur belum ada penolakan, kita sudah mengadakan pendekatan tidak saja dengan pemerintah terkait tetapi dengan keluarga, lingkungan setempat. Dan insya Allah ini efektif untuk memutus sebenarnya penyebaran. Dengan syarat ruang isolasi COVID-19, yakni bertekanan negatif. Semua pasien kita sesuaikan kondisinya. Hingga saat ini di Kabupaten Lombok Timur terdapat sebanyak 13 pasien positif, 4 orang dinyatakan sembuh dan 45 orang lainnya berstatus pasien dalam pengawasan. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Ketua Jemaah Tabligh Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau agar jemaah taat kepada himbauan pemerintah untuk memeriksakan diri tanpa terkecuali. Seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam memutus risiko penularan COVID-19 yang saat ini terjadi. Seruan untuk mengikuti himbauan pemerintah disampaikan Ketua Jemaah Tabligh Provinsi Nusa Tenggara Barat akhir pekan ini yang ditujukan kepada semua anggota tabligh yang ada di NTB. Himbauan tersebut disampaikan Ketua Tabligh NTB Haji Lalu Bakri yang videonya dirilis dengan difasilitasi oleh Kepolisian Daerah Polda NTB dan pihak terkait. Dalam himbauan tersebut, Ketua Tabligh NTB menyerukan kepada semua jamaah anggota tabligh tanpa terkecuali di seluruh kabupaten kota untuk memeriksakan kesehatannya sesegera mungkin dengan mengikuti rapid test COVID-19.
Hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya menangkal semakin menyebar luasnya wabah COVID-19 yang saat ini juga didapati pada anggota jemaah tabligh yang kembali dari Goa, Sulawesi usai mengikuti Ijma se-Asia sebulan lalu. Terkait dengan pandemi Corona COVID-19 yang kita sedang hadapi saat ini, khususnya kita para da'i-da'i Allah, mari kita sikapi ini dengan penuh kesungguhan dalam arti memenuhi semua petunjuk dari pemerintah. Maka itu kita patut bekerja sama mendukung semua program pemerintah terkait dengan peristiwa ini. Selain mengimbau untuk tetap bersabar dalam menghadapi pandemi dengan mengikuti aturan social distancing, Ketua Jemaah Tabligh NTB juga menyatakan akan mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Guna mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak COVID-19, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini menyiapkan ratusan ribu paket sembako dan alat kesehatan untuk program jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Selain menyiapkan anggaran 80 miliar untuk menggairahkan UKM, Pemda juga mengoptimalkan seluruh paket sembako merupakan hasil produk lokal warga NTB. Tak hanya terus mengoptimalkan langkah penanganan kesehatan dalam penanggulangan risiko penyebaran COVID-19 di seluruh kabupaten kota, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini juga terus menyiapkan dampak ekonomi di masa tanggap darurat corona. Sebagai tindak lanjut dari program pemerintah pusat, Pemprov NTB sendiri saat ini telah menganggarkan sebanyak 80 miliar dana yang bersumber dari dana belanja tak terduga yang akan diperuntukkan untuk jaring pengaman sosial ribuan masyarakat. Untuk di NTB sendiri, jumlah total masyarakat yang akan memperoleh paket jaring pengaman sosial mencapai 105.000 kepala keluarga, yang terdiri dari 73.000 kakak miskin dan hampir miskin, serta 32.000 kepala keluarga merupakan sektor formal dan informal, serta dunia usaha terdampak. Sementara untuk menggairahkan iklim usaha kecil menengah UKM lokal, pemerintah daerah melalui gubernur menginstruksikan agar seluruh paket CPS nantinya merupakan produk lokal dan berasal dari hasil pertanian di NTB. Kemudian di sisi yang lain, ternyata kayak minyak goreng. Nah, ternyata NTB bisa bikin sendiri. Nah, begitu juga dengan hand sanitizer dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dampak ekonomi dari wabah ini mungkin bisa kita tekan. Ribuan paket jaring pengaman sosial tersebut nantinya akan dibagikan selama 3 bulan ke depan bagi masyarakat terdampak secara ekonomi meliputi sektor formal, informal, dan dunia usaha terdampak namun tidak tercover CPS pemerintah pusat. Dari Kota Mataram, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang balita berusia 2 tahun dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah menjalani perawatan tim medis COVID Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 pekan lamanya. Program belajar online yang ditetapkan pemerintah mengisi libur sekolah akibat pandemi tidak bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Lombok Barat karena terkendala jaringan. Merebaknya COVID-19 berpengaruh signifikan pada sektor industri kecil menengah seperti perajin tas rajutan di Kabupaten Lombok Tengah yang mengaku turun omset. Relawan tim pencegahan penularan COVID-19 Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur membagikan ribuan masker gratis dan puluhan tong tempat cuci tangan kepada masyarakat. Sebagai upaya pencegahan, relawan juga melakukan penyemprotan disinfektan di tempat ibadah dan fasilitas umum. Upaya penyadaran terus dilakukan tim relawan pencegahan penularan COVID-19 Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan berkeliling kampung membagikan masker gratis ke warga masyarakat. Tak hanya masker, tim relawan juga memasang 29 tong air tempat mencuci tangan yang dipasang di sejumlah fasilitas umum untuk mengajak warga hidup sehat dengan rajin mencuci tangan. Sementara sebagai gerakan pencegahan, tim relawan juga menggelar penyemprotan disinfektan dengan berkeliling ke sejumlah lokasi tempat ibadah, fasilitas umum, dan perkampungan warga.
Warga masyarakat di kesempatan itu juga diimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, tidak berkumpul, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan saat berinteraksi dengan orang lain. Kita untuk masyarakat Surabaya Utara sekaligus demi kesehatannya, makanya kami membagikan pada hari ini 4.000 masker ya, untuk masyarakat kita masker, dan di sini 16 RT kita bagikan tong untuk cuci tangannya 16 itu masing-masing RT, dan sekaligus sini 4 dusun yang definitif adalah dalam rangka melaksanakan instruksi untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19, tim relawan rencananya akan terus melakukan sosialisasi dengan membagikan masker dan juga melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di wilayah mereka masing-masing sekaligus sebagai ajakan hidup bersih kepada masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Merebaknya COVID-19 berpengaruh signifikan pada sektor industri kecil menengah seperti perajin tas rajutan di Kabupaten Lombok Tengah yang mengaku turun omset. Hal tersebut disebabkan karena pesanan konsumen banyak yang dibatalkan karena khawatir resiko penyebaran COVID-19. Dampak wabah COVID-19 mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil menengah di daerah yang saat ini kebingungan untuk memasarkan produknya. Seperti yang dialami para pengrajin tas rajut tangan di lingkungan Tenganan, Kelurahan Gonca, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang kini usahanya sepi sejak 2 bulan terakhir. Selain sepi orderan, saat ini ratusan pesanan tas rajut karya tangan pengrajin setempat yang rencananya akan dikirim ke Pulau Jawa dan Sulawesi serta luar negeri, kini terpaksa batal karena pandemi. Tak hanya terhalang di teknis pengiriman, umumnya para konsumen mengaku khawatir dengan resiko penularan COVID-19 antar wilayah, sehingga mereka membatalkan pesanannya. Kondisi tersebut berdampak signifikan pada pendapatan hasil usaha mereka yang biasanya mencapai 5 juta per bulan, kini jauh menurun hingga menjadi 1 juta saja per bulannya. Berdampak orang-orang yang pesan tidak jadi ngambil karena takut diantarin gitu. Yang biasanya yang kirim ke luar negeri jenis apa itu, tas untuk apa? Gantungan kunci sama tas-tas yang besar. Itu yang dikirim ke luar negeri. Sama yang kecil-kecil juga ada. Kini para pengrajin berharap pandemi segera berakhir dan keberlanjutan usaha kecil mereka mendapatkan perhatian dari pihak terkait agar tetap bisa bertahan di masa COVID-19 saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga menjaga keharmonisan manusia dengan alam. Warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur menggelar ritual betetula dengan mengarak dulang makanan berkeliling desa mereka sebagai ungkapan syukur dan hajat dijauhkan dari bencana. Selain sebagai ritual tolak bala, tradisi ritual betetula diisi dengan doa dan makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan silaturahmi yang senantiasa terjaga dari masa ke masa. Bagaimana keunikannya? Berikut liputannya di Indonesia Punya. Kehadiran ribuan warga masyarakat membawa sedikitnya 3.000 dulang berisi makanan yang diarak berkeliling desa menjadi pertanda dimulainya prosesi ritual betetula. Warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selain mengarak dulang berisi hasil bumi, berkeliling desa oleh para remaja putri mengenakan pakaian adat khas suku Sasak, serangkaian tradisi warga seperti presean juga digelar di lokasi acara sebagai bagian dari rangkaian untuk menghibur warga masyarakat. Usai melakukan arak-arakan makanan, selanjutnya seluruh warga masyarakat akan berkumpul di pusat jalan desa untuk menggelar doa dan makan bersama dengan seluruh warga tanpa terkecuali.
bahasa Indonesia berarti kembali, yang mengisyaratkan seluruh warga agar senantiasa mengingat Sang Pencipta sebagai pemilik segala kekuasaan dan juga ketentuan yang ada di bumi. Selain terus berupaya melestarikan tradisi leluhur, ritual Betetula sendiri digelar sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang melimpah, serta cara warga menjaga silaturahmi dan menolak mara bahaya dari desa mereka. Dan ritual yang satu ini tentunya brandnya sangat Indonesia punya loh ya. Pulang itu berarti kembali ke yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala apa yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Kita hanya manusia, itu hanya berikhtiar dan berdoa. Maka berdoa bersama inilah dia tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat Pengadaan dengan makan bersama, dengan bergibung bersama. Oh, termasuk bergibung juga ya, Bu? Ya, jadi itu adalah salah satu ritualnya, bahwa kita doa bersama itu adalah salah satu ritual daripada tolak bala. Melalui tradisi Betetula, warga berharap senantiasa diberikan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan mereka ke depan, serta dijauhkan dari bala seperti penyakit maupun bencana. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Tak hanya dikenal dengan keelokan pantainya, Pulau Lombok juga kaya akan destinasi panorama hutan alam dengan pesona air terjun di dalamnya. Salah satunya adalah destinasi air terjun yang masih alami bernama Benang Kelambu yang ada di Desa Aik Beri, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Di kawasan ini, Anda akan menikmati panorama alam pegunungan dengan sensasi air terjun kembar setinggi 20 meter yang eksotis yang diyakini merupakan tempat pemandian para Dewi Anjani. Bagaimana keunikannya? Berikut liputannya di Indonesia Punya. Inilah air terjun bernama Benang Kelambu yang berada di kawasan Kaki Rinjani, tepatnya di Desa Aik Beri, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Air terjun Benang Kelambu merupakan deretan air terjun eksotis yang ada di Kaki Rinjani, yang dalam bahasa Sasak berarti tirai atau penutup ranjang atau singgasana para raja zaman dahulu. Secara geografis, air terjun tersebut berlokasi di sisi utara, sekitar 1 km dari air terjun kembar Benang Stokel dan memiliki satu garis aliran sungai alam dari lereng Rinjani. Dua kata tersebut diambil dari penggambaran pesona air terjun kembar setinggi 20 meter, yang percikan airnya yang indah menyerupai siluet gumpalan benang dan juga kelambu. Selain dikelilingi oleh medan hutan natural yang hijau dan sejuk, sensasi embun air terjun yang jernih dan mengudara dan mengalir sepanjang tahun menjadikan kawasan ini tetap menjadi destinasi alami yang membuat Anda enggan untuk pulang. Warga sekitar juga meyakini bahwa kawasan ini menjadi lokasi membersihkan diri Dewi Anjani, sosok Dewi berparas cantik yang mendiami kawasan Gunung Rinjani bersama para bidadari pengawalnya yang sewaktu-waktu turun untuk membersihkan rambutnya di air terjun tersebut. Keindahan kawasan ini tentunya sudah tersohor tidak hanya di dalam negeri, bahkan ke mancanegara dengan eksotisme yang jarang Anda jumpai di daerah lainnya dan tentunya Indonesia punya. Today we are here at the waterfall and we think it's very beautiful. We like it very much. The water is very clear and you can take beautiful pictures here. It's a real good place to visit. Beautiful. Yes, I really recommend everybody to go here. Oh, bagus, keren. Bagus ya, nggak sia-sia kita kesini. Insya Allah kelompok lagi ya. Yang menariknya di sini apa nih, Bu?
Ya air terjunnya lumayan bertingkat-tingkat ya. Maka kawasan air terjun Benang Kelambu yang eksotis dan menjejukkan mata bisa menjadi salah satu destinasi yang harus Anda kunjungi berikutnya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.